Saudara biarkan. Ini saatnya kita tunjukkan siapa diri kita. Berteriaklah. Halo teman-teman, selamat datang di channel Abdul Rosid. Semoga kita semua selalu diberikan keberkahan dan kesehatan. Amin. BTW, teman-teman lagi ngapain nih? Ngopi, rebahan, atau lagi boker? Nyok ah! Gak usah basa-basi, nanti keburu basi, langsung aja kita bahas tentang biografi Presiden pertama Indonesia. Siapa dia? Kalian pasti tahu dong? Yaps, Insinyur Soekarno atau Bung Karno. I.R. Soekarno, atau yang biasa dipanggil Bung Karno, lahir di Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni tahun 1901 dari pasangan suami istri Raden Sukemi Sosrodihardjo dan Ida Ayu Nyoman Rai. Ayah Soekarno yang berasal dari Wirosari, Grobogan, adalah seorang guru. Raden Sukemi bertemu dengan Ida Ayu ketika dia mengajar di Sekolah Dasar Pribumi Singaraja, Bali. Soekarno hanya menghabiskan sedikit masa kecilnya dengan orang tuanya, hingga akhirnya dia tinggal bersama kakeknya, Raden Harjokromo di Tulung Agung, Jawa Timur. Beda dengan anak bocil sekarang ya, menghabiskan waktu hanya dengan handphone. Ampe-ampe disuruh beli cabe sama emaknya aja kagak mau. Lah, coba itu. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung, hingga akhirnya dia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Di Mojokerto, ayahnya memasukkan Soekarno ke Eerste Inlandse School. Di tahun 1911, Soekarno dipindahkan ke Europese Lagere School, ELS, untuk memudahkannya diterima di Hugere Burger School, HBS. Setelah lulus pada tahun 1915, Soekarno melanjutkan pendidikannya di HBS, Surabaya, Jawa Timur. Nah, di Surabaya, Soekarno banyak bertemu dengan para tokoh dari Sarekat Islam, organisasi yang kala itu dipimpin oleh Hos Cokro Aminoto yang juga memberikan tumpangan ketika Soekarno tinggal di Surabaya kala itu. Dari sinilah, rasa nasionalisme dari dalam diri Soekarno terus menggelora, kalau kayak api mah membara-bara. Di tahun berikutnya, Soekarno mulai aktif dalam kegiatan organisasi pemuda Trikoro Darmo, artinya tiga tujuan mulia, yang dibentuk sebagai organisasi dari Budi Utomo. Nama organisasi tersebut kemudian Soekarno ganti menjadi Jong Java, Pemuda Jawa, pada 1918. Di tahun 1920 seusai tamat dari HBS, Soekarno melanjutkan studinya ke Technische Hogeschool, sekarang berganti nama menjadi Institut Teknologi Bandung, di Bandung, yang kita kenal dengan sebutan ITB, dan mengambil jurusan teknik sipil. Ada alumni ITB di sini? Acungkan jari di kolom komentar ya. Lanjut. Saat bersekolah di Bandung, Soekarno tinggal di kediaman Haji Sanusi yang merupakan anggota Sarekat Islam dan sahabat karib Cokro Aminoto. Melalui Haji Sanusi, Soekarno berinteraksi dengan Ki Hajar Dewantara, Cipto Mangunkusumo dan Dr. Douwes Dekker, yang saat itu merupakan pemimpin organisasi National Indische Partij. Pada tahun 1926, Soekarno mendirikan Algemene Studi Club di Bandung yang diinspirasi dari Indonesische Studi Club, dipimpin oleh Dr. Sutomo. Algemene Studi Club merupakan cikal bakal berdirinya Partai Nasional Indonesia, PNI, pada tahun 1927. Bulan Desember tahun 1929, Soekarno ditangkap oleh Belanda dan dipenjara di penjara Bancai karena aktivitasnya di PNI. Pada tahun 1930, Soekarno dipindahkan ke penjara Sukamiskin. Dari dalam penjara inilah, Soekarno membuat pledoi yang fenomenal, Indonesia menggugat. Arti pledoi secara umum adalah pembelaan. Soekarno dibebaskan pada tanggal 31 Desember tahun 1931, dan pada bulan Juli tahun 1932, Soekarno bergabung dengan Partai Indonesia, Partindo, yang merupakan pecahan dari PNI. Soekarno kembali ditangkap oleh Belanda pada bulan Agustus tahun 1933 dan diasingkan ke Flores. Karena jauhnya tempat pengasingan, Soekarno hampir dilupakan oleh tokoh-tokoh nasional lainnya.
Namun semangat Soekarno tetap membara, seperti tersirat dalam setiap suratnya kepada seorang guru persatuan Islam, bernama Ahmad Hasan. Pada tahun 1938 hingga tahun 1942, Soekarno diasingkan ke Provinsi Bengkulu. Soekarno baru benar-benar bebas setelah masa penjajahan Jepang pada tahun 1942. Di awal kependudukannya, Jepang tidak terlalu memperhatikan tokoh-tokoh pergerakan Indonesia, hingga akhirnya sekitar tahun 1943, Jepang menyadari betapa pentingnya para tokoh ini. Jepang mulai memanfaatkan tokoh pergerakan Indonesia, di mana salah satunya adalah Soekarno untuk menarik perhatian penduduk Indonesia terhadap propaganda Jepang. Akhirnya, tokoh-tokoh nasional ini mulai bekerja sama dengan pemerintah pendudukan Jepang untuk dapat mencapai kemerdekaan Indonesia, meski ada pula yang tetap melakukan gerakan perlawanan seperti Sultan Sejahrir dan Amir Syarifuddin, karena menganggap Jepang adalah fasis yang berbahaya. Pada bulan Agustus tahun 1945, Soekarno diundang oleh Marsekal Terauchi, pimpinan Angkatan Darat Wilayah Asia Tenggara ke Dalat, Vietnam. Marsekal Terauchi menyatakan bahwa sudah saatnya Indonesia merdeka dan segala urusan proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah tanggung jawab rakyat Indonesia sendiri. Setelah menemui Marsekal Terauchi di Dalat, Vietnam, terjadilah peristiwa Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus tahun 1945. Para tokoh pemuda dari Peta menuntut agar Soekarno dan Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia, karena pada saat itu di Indonesia terjadi kevakuman kekuasaan. Pada akhirnya, Soekarno bersama tokoh-tokoh nasional lainnya mulai mempersiapkan diri menjelang proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Berdasarkan sidang yang diadakan oleh Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI, panitia kecil untuk upacara proklamasi yang terdiri dari 8 orang resmi dibentuk. Pada tanggal 17 Agustus tahun 1945, Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya. Teks proklamasi secara langsung dibacakan oleh Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1945, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. Hari Minggu, tanggal 21 Juni tahun 1970, Presiden Soekarno meninggal dunia di RSPAD, Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Subroto, Jakarta. Presiden Soekarno disemayamkan di Wisma Yaso, Jakarta dan kemudian dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Berdekatan dengan makam ibundanya, yaitu Ida Ayu Nyoman Rai. Pemerintah kemudian menetapkan masa berkabung selama 7 hari. Itulah biografi dan perjalanan panjang Soekarno dalam memperjuangkan bangsa Indonesia dalam kemerdekaan. Semoga kita, khususnya para pemuda-pemudi dapat mengambil pelajaran dari perjalanan panjang Bung Karno. Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru bersama akarnya, beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia.